Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dan menonton video ini. Ada info A1 guys, dari pasangan 02 Prabowo Gibran. Pak Prabowo menyatakan bahwa jika terpilih menjadi presiden nanti, dan untuk mendukung program susu gratis, beliau berencana akan mengimpor 1,5 juta sapi perah. Wow, bayangkan guys, berapa triliun uang rakyat yang akan dipakai untuk membeli sapi-sapi tersebut. Itu baru sapi saja guys, belum fasilitas pendukung yang lain. Sudahlah, kita saksikan saja mengenai pernyataan Pak Prabowo tersebut. Ini dia videonya. Kita butuh untuk kasih susu ke anak-anak kita, ya kan? 82 juta anak, kalau mereka minum 500 cc, ya kan? Kita butuh berarti sekitar 40 juta liter. Berarti kita minimal perlu sapi perah ya minimal mungkin 2,5 juta. Jadi kita mungkin harus import 1 juta atau 1,5 juta sapi. Dalam 2 tahun dia akan melahirkan, kita akan punya 3 juta. Itu tadi guys, pernyataan Prabowo rencana akan bekerja sama dengan India dalam pemenuhan kuota sapi tersebut. Kenapa nggak memilih yang berkualitas tinggi sekalian dari negeri penghasil susu di Eropa atau Amerika misalnya? Atau bagaimana dengan Boyolali atau daerah penghasil susu lainnya? Kenapa tidak disebutkan untuk dilibatkan sejak awal? Apa mungkin di sini Prabowo terlanjur malu sama warga Boyolali karena dulu Prabowo pernah merendahkannya? Kalian kalau masuk mungkin kalian diusir karena tampang kalian tidak tampang orang kaya. Tampang-tampang kalian ya tampang Boyolali ini. Masa sih daerah seluas Indonesia tidak bisa dibikin semacam sentra peternakan sapi perah untuk memenuhi kuota jumlah sapi yang disebutkan oleh Prabowo? Di sini secara pribadi saya menilai Prabowo ini sepertinya gemar sekali impor. Wong sebagai Menhan saja, di sini Prabowo terlihat tidak becus dalam pembelanjaan pesawat tempur. Apalagi yang diinginkan adalah pesawat tempur bekas, sehingga pesawat tua yang sebenarnya bisa diperoleh secara hibah oleh Prabowo malah dibeli dengan harga tinggi. Dan impor jutaan sapi ini sangat berpotensi mendatangkan cuan yang gede bagi pihak-pihak tertentu, terutama yang dekat dengan Prabowo. Dan itu berarti akan ada markup anggaran serta distribusi. Mau jadi RI1, kok niatnya impor melulu? Apa nggak malu? Lagi pula, kalau memang punya program bagi susu gratis, mbok ya diukur dulu kemampuan penyediaannya bagaimana, biar duit negara nggak terhambur sia-sia. Karena semua masyarakat paham siapa yang paling diuntungkan atas kasus-kasus impor selama ini. Pak Prabowo, wong mengurus lahan, buat food estate saja amburadul loh. Ini malah mau mengurusi sapi lagi. Jangan sampai ya, tragedi korupsi sapi yang dulu pernah menggemparkan negeri ini terjadi lagi ke depannya. Nah itu tadi guys tanggapan. Jadi kita mungkin harus import 1 juta atau 1,5 juta sapi. Ya itulah program makan siang dan susu gratis, harus impor sapi 1,5 juta ekor. Ini program kayak gini juga banyak yang dukung tuh ya. Mau dibawa kemana negara ini kalau calon 02 ini menang? Aduh, yang waras siapa, yang nggak waras siapa? Nanti kalau sapinya udah nyampe 1,5 juta ekor, ditaruh di mana? Yang meres susunya juga siapa? Ya betul.
Aduh, kita ngurusin makan satu RT aja repot, ini seluruh Indonesia makan bareng. Aduh, koplak banget. Ya, moga-moga negara selamat. Bismillah, amin amin. Aduh. Hei Bowo, program makan siang gratis jadi gak wo? Jadi, ini aku mau impor 1,5 juta sapi dari India. Ngawur kamu wo. Harga sapi 19 juta. 1,5 juta sapi dikali 19 juta sama dengan 28,5 triliun, duit dari mono. Nanti ada yang tanya, apa bisa? Kita sudah hitung, bisa. Kita butuh untuk kasih susu ke anak-anak kita, ya kan? 82 juta anak. Kalau mereka minum 500 cc, ya kan, kita butuh berarti sekitar 40 juta liter. Berarti kita minimal perlu sapi perah ya minimal mungkin 2,5 juta. Jadi kita mungkin harus impor 1 juta atau 1,5 juta sapi. Indonesia nggak kekurangan petani dan peternak sapi. Yang krisis itu adalah pemimpin yang peduli. India belum tuntas dengan PMK-nya. Indonesia belum mandiri dengan importnya. Ingat, waktu pemilu Anda mengemis suara masyarakat. Setelah punya jabatan, mestinya Anda berbalas budi dengan mengkonsumsi produk rakyat. Kaos Park Agnis ada di showcase ya. Sorry ya. Prabowo ini juga akan mengimpor Kenapa? kopi 1,5 juta nih Pak untuk program susu. Ini ada tanggapan nggak? Ya, impornya kapan itu? Cita-citanya kali ya. Lebih baik kita bicara kemandirian ekonomi kita dan bagaimana kita punya breeding sendiri, mengembangkan sendiri, dan kita bisa berproduksi sendiri. Kalau impor kan banyak orang yang mampu. Dan inilah yang membuat seringkali kita sangat bergantung dalam soal pangan dengan dunia lain. Maka kita tunjukkan bahwa kita mesti serius urus soal politik pangan ini. Dan nggak bisa semua setengah-setengah. Ya? Suasembada pangan tidak perlu kita impor, harus kita kelola pertanian dengan baik. Mampu kita, saya yakin apabila saya diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia bersama tim yang saya susun, bersama anak-anak yang paling pintar, saya yakin kita tidak perlu impor. Tidak perlu impor, buktinya. Kalau bikin program itu mau yang sedikit normal gitu loh. Ini katanya mau impor sapi 1,5 juta untuk memenuhi kebutuhan susu gratis. Aduh, ini mau nyimpan di mana ya 1,5 juta? Belum lagi makan gratis yang katanya 1 triliun per hari. Anggaran IKN aja 400 triliun tergopoh-gopoh. Ini 1 triliun per hari. Waduh, kok ngeri ya? Saya nggak habis pikir ini uangnya dari mana. Mbok ya kalau bikin program dijelasin juga sumber-sumbernya. Ini katanya mau naikin pajak. Ya rakyat lagi. Bansos saja sudah diklaim katanya milik si bapak itu. Padahal kan itu uang pajak. Ini Menteri Keuangannya aja defisit anggaran 300 triliun lebih. Mau ditutupin pakai apa? Ayo. Oh ya, kalau bikin program yang realistis, jelasin juga anggarannya dari mana ya. Jangan narik pajak lagi. Kalau uang pribadi sih nggak apa-apa, ya nggak? Sebab itu kalau kita justru tidak mau impor. Oleh sebab itu kalau bicara soal makan, saya bicara gastronomi, etika makan. Realisasi sebuah program susu itu melalui kambing sapi-sapi. Iya, silakan nanti kita buktikan. Kalau kita dengan sendirinya soal program susu tidak impor itu karena kita memang tekadnya tidak impor. Membuat program itu enak, hanya ngomong, menulis, tapi realisasinya itu yang bikin pusing. Baru mengenai masalah
susu gratis saja sudah bingung ingin mengimpor sapi dari luar negeri. Nanti belum kalau makan siang gratis. Termasuk nanti kita pikir sayurannya bagaimana, terus dagingnya bagaimana, belum lagi nanti berasnya. Nanti juga bikin pusing. Itu baru program, satu program saja, belum nanti program ketahanan pangan lainnya. Jadi program itu yang masuk akal lah, nggak gedabiah kayak gitu. Belum jadi presiden udah niat impor sapi. Pak Prabowo berniat impor 1,5 juta sapi. Kenapa sih nggak didahulukan di dalam negeri? Kita tuh pengen ya, apa-apa disiapin dalam negeri, apa-apa diperjuangin di dalam negeri, apa-apa didahulukan di dalam negeri. Kesel impor-impor mulu tuh. Dan kayaknya ya, rakyat Indonesia nggak mau dikasih. Itu layaknya ngemis-ngemis gitu ke pemerintah gitu. Kita tuh pengennya kerjaan, kita pengennya kesejahteraan. Kalau kerjaan dan kesejahteraan kita sudah miliki, kita nggak butuh tuh sumbangan-sumbangan BLT dari pemerintah. Udah kayak rakyat-rakyat apa gitulah. Kita tuh nggak pengen terlihat miskin. Kita tuh malu terlihat miskin. Makanya Pak, kasih kerjaan, kasih kesejahteraan, lindungi rakyat-rakyat miskin, jadikan dia sejahtera. Bukan iming-iming kasih BLT, kasih susu, makan siang gratis. Enggak. Saya yakin Indonesia nggak semuanya pengen gratisan, pengennya beli pakai uang sendiri, perjuangan sendiri, tapi dibantu pemerintah memudahkan kerjaannya, outsourcing dihapus, gampangin karyawan, kayak gitu, ya gak? Setuju gak? Setuju gak? Gimana ya guys? Menurut saya pribadi, program susu gratis adalah program coba-coba. Program yang belum matang perencanaannya. Boya kalau mau bikin program itu dilihat dulu faktor-faktor pendukung yang ada dalam negeri. Contoh susu, apakah produksi susu dalam negeri itu melimpah atau tidak? Masa kita mau bikin program susu gratis harus impor sapi perahnya dulu? Oke, kita ngimpor sapi ya. Terus yang menjadi pertanyaan, apakah setelah sampai di dalam negeri sapi-sapi tersebut bisa langsung diperas susunya? Soalnya setahu saya kalau sapi itu belum pernah melahirkan, tidak bisa diambil susunya. Itu baru sapi. Belum faktor yang lain, bangunan atau kandangnya, lahannya di mana, punya siapa, ya kan? Lahan tersebut harus jelas punya siapa. Terus pengelolaannya dan alat-alat yang lain, misalkan alat peras susu. Ya. Masa proyek pemerintah senilai triliunan, peras susunya harus pakai tangan, kan gak higienis guys. Belum alat pasteurisasi ya, alat sterilisasi. Belum lagi lahan untuk menanam rumput khusus pakan ternak itu sendiri. Karena sapi perah itu membutuhkan pakan yang berkualitas ya. Karena kualitas susu sapi itu ditentukan oleh pakan ternak itu sendiri. Kalau kualitas pakannya bagus, kualitas susunya juga akan bagus. Tapi kalau kualitas pakannya asal-asalan, kualitas susu dan kuantitasnya juga akan jelek. Jadi menurut saya bikin program Boya yang pasti-pasti aja. Sayang karena ini kan bukan duit pribadi guys. Ini adalah duit rakyat. Nah menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu video saya kali ini. Jika ada kata-kata yang salah dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.